Kita sudah membahas tentang pesawat. Singkat cerita bahwa ada banyak ketidakbenaran versi yang telah mereka sampaikan. Betul, di ruang publik. Di ruang publik. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sedang kita bicarakan. Lebih jauh lagi ada banyak kebohongan di dalamnya. Betul. Ada banyak ketidakpantasan. Oke? Itu adalah langkah sejarah yang harus kita lakukan. Setuju. Ya. Mungkin ada yang mengatakan gini, kenapa sih begitu usil? Demi masa depan anak cucu kita harus usil. Enggak usil, Mas. Ini kita dianugerahi pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Otak kiri untuk berpikir serius, otak kanan untuk kreatif. Nanti masalah otak ini ada nih dalam bahasan selanjutnya. Itu memang untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Itu dia. Kita mau menyelamatkan republik ini, Mas. Baik. Bukan mau mengusilin republik ini. Baik. Saya paham tentu saja. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang lain yang tetap ada hubungannya tentang layak dan etik nggak sih keluarga-keluarga pejabat itu memanfaatkan seluruh pengaruh itu untuk keuntungan dan kenyamanan dirinya. Nah, ini lebih menarik, Mas. Nah, sekarang kita bahas tentang Fufu Fafa. Nah, kenapa saya bilang benar? Ini benar-benar core saya. Kalau di sini. Kalau tadi itu ilmu telematikanya itu tipis-tipis. Tapi digunakan juga untuk baik. Mas, ini kan kita sudah sering dibahas di tempat. Kita pernah bahas juga di ILC kemarin. Betul. Tapi sekarang gini, coba berikan sedikit penggambaran secara singkat untuk kemudian kita bahas apa yang harus kita sikapi secara serius dari kasus ini. Mungkin bisa dimulai begini. Benar nggak sih Fufu Fafa ini adalah miliknya Gibran Raka Buming Raka yang beberapa hari ke depan akan dilantik sebagai wakil presiden? Dan yang kedua, benar nggak sih percakapan-percakapan dan atau posting-postingan itu dilakukan? Dan yang ketiga, benar nggak sih ada upaya untuk mengaburkannya sekarang agar kemudian kita bangsa ini tidak dibelokkan arahnya gitu ya? Monggo silakan. Yang pertama soal benar nggak? Saya memang tetap bertahan dengan angka 99,9%. Bukan apa-apa. Bisa aja kita mengatakan 100 atau bahkan di atas. Cuman kan kita kan makhluk yang sempurna itu adalah Allah. Gitu kan? Jadi kita nggak mungkin terlalu sempurna. Cuman yang menarik apa? Kenapa kita perlu membahas ini? Ini adalah statement saya pada yang mulai mengkerucut gitu. Ini memang bukan keahlian saya di bidang telematika. Tapi jangan lupa, Mas, mohon maaf, saya memang juga mengambil magister di bidang public health, kesehatan masyarakat. Dan dulu pengalaman betul pribadi saya semenjak sudah sekitar lebih dari 30-40 tahun yang lalu, kerjaan saya bantuin ayah almarhum yang waktu itu seorang profesor doktor di bidang psikiater dan neurolog yang kerjaannya memeriksa kayak gangguan-gangguan jiwa. Sehingga sedikit banyak saya melihat bahwa ada pengaruh otak, kemudian kalau otak itu orang penyakit jiwa itu otaknya kemudian berkurang atau kemudian dia kena gangguan jiwa itu bentuknya otak seperti apa. Dan kebetulan benar-benar waktu itu 39 tahun yang lalu almarhum itu menginisiasi di Jogja, di daerah istimewa Yogyakarta dan seputarnya, bahkan Jateng DIY, itu sebuah alat yang waktu itu luar biasa canggih, namanya brain CT scanner, singkatan dari otak brain, kemudian computerized termologi scanner, alat yang bisa memetakan otak kita, mengiris-iris gitu secara digital untuk kemudian dilihat bagian-bagian slice by slice-nya, dan itu akan kelihatan nanti kalau orang biasanya itu kalau orang kecelakaan kemudian ada trauma atau ada pendarahan itu akan kelihatan, dan disitulah kemudian bisa kita analisis gitu. Oh, ini harus jadi ada kata ada tindakan atau kemudian ada di anestesi duluan, dilakukan apapun itu akan bisa tepat nanti, tidak salah. Karena kalau salah nanti bahaya banget karena sangat. Nah, singkat kata adalah hal semacam itu, kerusakan otak itu bisa juga diakibatkan karena apa? Karena kecelakaan tadi atau karena kecenderungan orang yang punya pikiran yang aneh-aneh, termasuk orang yang pikirannya adalah suka pada hal-hal yang dia suka mengumpat, suka melakukan hate speech, suka pornografi. Itu pun ada perubahan. Otak yang tadi saya bilang otak kiri, otak kanan, ada bagian yang penting juga, ada yang namanya otak depan. Nah otak depan ini bisa menyusut, Mas. Ini benar-benar secara fisik, secara film dia bisa menyusut kalau seseorang itu kemudian banyak sering melakukan hal-hal yang pornografi. Nah, saya langsung saja, inilah yang dilakukan pada sebuah akun di Kaskus, akun yang sudah sangat lama di Kaskus yang namanya Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa seperti pada gambar ini kalimat-kalimatnya seperti itu istri cerai, anak
Kami mengambil Contoh, posisi sampel. untuk menghitamkan Ya, itu. setuju. Karena tidak ingin membuat ruang publik kita menjadi semakin Ya. tidak nyaman ya. Iya, meskipun ini sudah banyak berita Udah di banyak, mana-mana. tapi Ya, biarkan- tapi nggak apa-apa. nggak Terima apa-apa, kasih. kami bersikap Terima untuk kasih. Ini untuk menunjukkan ada sebuah akun namanya Fufu Fafa ya pada tanggal 19 Juni 2018 jam 12.18, kemudian pada tanggal 17 September 2017, tanggal 21 Juni 2014. Jadi antara kurun 2014 sampai dengan 2019, ada akun yang sangat heboh waktu itu namanya Fufu Fafa. Ya, Fufu Fafa ini akun di Kaskus. Kaskus adalah sebuah platform tempat di mana dulu tidak terlalu populer, Mas. Kita dulu belum ada X atau Twitter. belum ada. Ya, Facebook juga sudah mulai tapi belum terlalu. Dulu yang terkenal itu adalah Friendster. Ya, kemudian ini lebih terkenal karena cukup dengan satu aplikasi. Dulu yang terkenal itu bukan hanya ngobrol ini, Mas, tapi yang namanya FGB. Forum jual beli. Ya, forum jual beli itu terkenal banget karena orang bisa jual apa saja lah di situ. Baju kayak atau apa, mainan apa. Nah, salah satu yang terkenal adalah tempat ini, ngobrol ini. Ya, ngobrol ini ternyata akun Fufu Fafa ini sering banget komentar apa aja berita itu dikomentarin. Nah, termasuk kemudian yang dikomentarin adalah yang terhormat presiden terpilih. Ya, sekarang gitu. Dulu ini adalah bukan presiden, dulu Pak Prabowo ini yang komentarin. Waktu itu tampaknya bapaknya belum jadi presiden ya. Ada yang sudah. Oh ini ya. Ini 2014 juga sudah, Mas. Oh iya. Ya, ini belum. Kalau ini hampir. Ini sudah. Itu sudah 2017, 2018 sudah. 2014 ini belum, ya. Tapi waktu itu kan kampanye. Kan ada kampanye. Ya. 2014. Kalau ini sih sebenarnya ya, saya agak familiar karena waktu itu kan saya tim pemenangan. Oke, lanjut. Ya. Nah, menariknya gini. Kemudian kan orang mulai dulu banyak sekali. Ini ada 5.000-an postingan loh, Mas. Ada 5.000-an awalnya. Akhirnya sekarang tinggal 2.900 sekian. Kemana Karena itu? barusan 2.100 ya, 2 minggu ini yang tadi Mas bilang ada operasi penghilangan paksa terhadap akun-akun ini. Jadi dihapus. Caranya? Dan caranya hanya orang yang bisa punya login user ID dan passwordnya Fufu Fafa yang bisa tahu. Kenapa ini tidak dihilangin sementara ini sangat menyakitkan? Sudah. Ini sebagian sudah hilang. Sudah hilang sebagian. Tapi kan ini kan hasil capture screenshot dari teman-teman netizen. Sebagian sudah hilang ini. Gitu. Tapi masih ada yang sebagian lagi yang tidak terlalu kasar, dia komentar soal pertandingan apa juga ada masih gitu. Tapi yang sadis-sadis kayak gini ya, orang kalau dulu nyebutnya ini Afgan gitu ya. itu apa pada hilang gitu udah. Nah, artinya gini. Kemudian kan orang tanya, siapa sih Fufu Fafa itu? Ya kan? Dulu mungkin nggak terlalu heboh ya gitu. Karena kan banyak orang yang ngomong seperti Fufu Fafa ini banyak. Tapi kenapa Fufu Fafa menarik? Karena akhirnya orang sekarang punya kemampuan untuk melakukan analisis secara yang saya sebut secara sosio-teknikal tadi. Dari analisis bahasa ini, kita kan bisa kemudian melihat diksinya, bisa melihat frasanya. Siapa dia? Orang dengan kecenderungan kata-kata yang sama atau mirip-mirip, akhirnya ketemu Fufu Fafa terkait karena mereka saling komunikasi dengan akun yang namanya @rakagenarli. Jadi Prime ID. Dan secara menarik, pernah di Fufu Fafa itu dia mungkin lupa atau dia maksudnya mungkin ingin bicara Japri gitu, tapi ternyata itu terpublish. Jadi dia ngaku kalau waktu itu sempat lupa password. Dan dia nulis di situ Prime ID-nya Rakagenarli, kemudian username-nya @rkgbrn, kemudian juga namanya Fufu Fafa. Oke. Maksud saya gini. Ya. Kita buat menjadi tegas. Ya. Anda begitu yakin bahwa ini punya dia? Ya. Kenapa yakin? Ya 99,9%. Karena itu tadi dari hal semacam itu ternyata hal yang sama itu juga dimukakan di akun officialnya Gibran. Dia punya perusahaan catering waktu itu namanya Cilipari. Di Cilipari dikemukakan hal yang sama. Hal semacam itu dikeluhkan hal yang sama. Jadi kan ada dua yang mungkin halnya. Bahkan yang paling menarik juga sempat. Nah ini gunting ini bagus banget ini. Jadi di Fufu Fafa pada tanggal 3 November 2014 jam 8 pagi. Sebelumnya itu guys sorry stupid question. Beli gunting yang kayak di stick gunting PIK di mana ya gitu. PIK rupanya menarik ya. Ini PIK yang dulu ya. Apa itu? Pantai Indah Kapuk. Iya terus? Ya bukan PIK yang sekarang. Apa sekarang? Yalah berapa? Lagi ada kasus. Ya. Nah, ternyata yang menarik ini dah. Pada 3 jam berikutnya,
November 3 sama 3 November tahun 2014, tapi jamnya jam 11 lebih 6. Jadi lewat 3 jam 2 menit. Akun officialnya nulis hal yang sama persis. Kalimatnya sama persis, beli gunting yang kayaknya aja pakai K. Kan orang nulis kan kalau kita nulis mungkin kayak nggak pakai K. Kayak kayak gini kan ini perahu, Mas. Ya, artinya Perahu, sebenarnya Anda ingin mengatakan ini bahwa orang yang sama. Orang yang sama, sumber yang sama. Ya, orang yang sama nulisnya. Dan ini yang penting lagi. Yang mengawali itu adalah akun yang disebut itu kan yang ngikut-ngikut yang fake kan yang fufafa. Ya kalau Ciliparinya nulis duluan. Cilipari kan official account. Iya, iya. Kalau Ciliparinya nulis duluan kemudian baru di copy paste oleh fufafa, masuk akal. Ini Ciliparinya ngikut fufafa. Kan berarti kan dia sangat percaya bahwa atau memang itulah dia yang nulis kalian sama. Bisa jadi ini memang hanya kopas saja. Aneh gitu. Gini. Dulu itu saya lupa apakah saya pernah ikut Kaskus juga, karena sejujurnya saya nggak paham ya. Kalau kita masih, apalagi saya yang nggak ngerti teknologi, ikut ya. Untuk mendapatkan akun di sini, bisa berkontribusi dan ikut percakapan di sini, kan harus mendaftar. Daftar. Nah itu yang menarik. Daftarnya pakai apa? Daftarnya harus pakai nomor handphone. Nomor handphone. Dan harus pakai akun email yang dipakai. Emailnya apa? Nah ini yang menarik. Pertanyaan Mas menarik. Karena apa? Karena orang kemudian bertanya, kalau gitu fufafa ini ya itu daftarnya pakai apa? Orang kemudian sempat ada seorang teman ya, atau ini kelompok sebenarnya, yang kemudian melakukan ya sebenarnya apa yang dilakukan itu agak-agak trespassing sedikit, agak ngelanggar dikit gitu. Dia melakukan doxing, dia masuk ke data-datanya Gibran, nama, tanggal lahir, alamat, sampai nomor handphone, dan ketemulah nomor handphone yang digunakan. Plus 6289750 sekian belakangnya 33. Oke, kita dapat satu variabel itu. Kemudian dapat akun yang resmi. Kita nggak memasukkan RK Genarli dong, itu karena itu kan nggak ada. Yang resmi apa? Cilipari. Dan menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan pada Kaskus ya. Jadi Kaskus itu pemulihan Kaskus itu muncul. Jadi nomor handphonenya plus 6289750 sekian 33. Kalau kemudian dimasukkan email untuk pemulihannya, itu adalah Cilipari. Tebak yang keluar apa, Mas? Fufufafa. Udah, kala itu wassalam, selesai. Jadi artinya dua variabel ini, satu nomor handphone, satu alamat email yang resmi, keluarnya fufufafa. Dari sini sebenarnya sulit bisa mengelak lagi, Mas. Karena nomor handphone itu pun akhirnya dicek oleh teman-teman. Kan banyak programnya, saya sebutin aja lah. Kayak misalnya Caller ID, Truecaller, bahkan Get Contact. Ini milik siapa sih? Muncullah nama Gibran Rakabuming Raka. Ada Pak Wali, ada Mas Wali, ada Gibran. Bahkan di situ muncul juga Syahrini, customer Syahrini gitu loh. Kemudian CS Syahrini Kutai gitu. Kita jadi menarik, apa sih kok ada Syahrini segala. Nah dari situ, Mas, kemudian makin canggih ini para teman-teman ini. Muncul juga rekaman ketika Gibran dan adiknya Kaisang Pangarep itu diwawancara oleh Kumparan. Ya, pada saat awal ayahnya dulu menjadi presiden awal. Itu diwawancaranya dilakukan di kantornya Gibran di Solo. Di antara mereka suruh ngobrol ngobrol biasa, celoteh-celoteh nggak jelas gitu ya soal barusan mereka beli sepatu harga diskon di GI di Grand Indonesia gitu. Ada diskonnya sampai dengan 70% atau berapa. Oh itu barang bekas ya? Enggak bekas loh, ini pre-love. Nah, tiba-tiba secara natural Gibran tuh bilang, "Oh, pre-love Syahrini." Loh, kok ada Syahrini? Menarik ini gitu. Dari situ ada kemudian kata Syahrini itu yang itu menjadi kunci juga. Dan ternyata Syahrini itu cocok dengan yang diucapkan langsung oleh mulut Gibran di video real dengan Kaisang. Kemudian muncul di Get Contact-nya Gibran, muncul juga di Fufufafa. Jadi selain Syahrini, ternyata Gibran tuh mengucapkan kata-kata yang menurut saya bukan slapstick ya, tapi porn atau kurang ajar pada beberapa cewek. Ada sekitar 11 cewek, termasuk Syahrini. Ada Syahrini, ada Mbak Nurul Arifin, ada kemudian Wanda Hamidah, ada siapa-siapa, termasuk Syahrini. Dia kayaknya dia punya obsesi terhadap Syahrini.